wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi filsafat ilmu untuk bagian saya. Jadi masih masuk kategori pertemuan ketiga bagian saya dari filsafat ilmu. Kali ini lanjutan dari anatomi ilmu, kita akan belajar struktur keilmuan, perkembangan aliran filsafat dan ilmu pengetahuan. Tetapi kita lihat dalam konteks lebih besarnya struktur keilmuan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara struktur keilmuan itu, maka di sini saya membuat ilustrasi dalam bahasa. Kalau disebut dengan struktur keilmuan itu dia berkaitan dengan komponen-komponen yang saling terhubung, dikoordinasikan agar bisa menjadi dasar teoritis atau bisa memberikan penjelasan termaksud. Perlu diketahui, kalau kita belajar filsafat ilmu itu ada bagian terpenting untuk belajar ke bagian-bagian lain, karena filsafat itu adalah induk dari seluruh pengetahuan. Bahkan untuk ilmu hukum yang masuk kategori bagian dari ilmu sosial, filsafat menjadi bagian integral karena di sini disebut bangunan filsafat itu akan membuat suatu pengetahuan dalam konteks ilmu bisa disusun, tersistematika, dan bisa sangat-sangat kompleks. Artinya banyak unsur yang terlibat. Karena ilmu dipelajari secara umum dan khusus untuk mengetahui, menjelaskan, dan mengontrol setiap gejala-gejala alam dalam konteks proses interaksi dan sebagainya yang terjadi, dan tujuan akhir juga dari disiplin keilmuan yaitu mengembangkan sebuah teori keilmuan yang sifatnya utuh dan konsisten. Kalau teman-teman pernah dengar, mungkin kalau disebut ilmuwan itu bisa saja dia salah, tetapi seorang ilmuwan itu tidak boleh berbohong. Jadi mengapa dia bisa saja salah? Karena dalam setiap fase atau tahapan itu ada perkembangan-perkembangan dan ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi subjektivitas, sehingga suatu teori atau pengetahuan bisa saja tidak berimbang atau terbangun dari subjektivitas seseorang. Oleh sebab itu, kalau ilmuwan secara filosofis atau melihat nilai kemanfaatannya, dia seharusnya bisa saja terindikasi salah dalam menerjemahkan suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan, tapi dia tidak boleh berbohong. Seperti itu ya. Maka ketika kita belajar struktur keilmuan, ada prosedur dalam kerangka dasar ilmu. Prosedur itu kita ketahui adalah kalau di dalam suatu hubungan misalnya akomodirnya adalah syarat dan ketentuan, seperti itu. Nah, di sini prosedur dalam kerangka dasar ilmu saya ilustrasikan seperti gambar kepala manusia. Yang gambar kepala manusia itu di situ ada bisa kelihatan di layarnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Jelas? Bu, kelihatan. Jelas. Oke, di situ ada metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan akhirnya kita bisa sampai ke suatu paradigma. Jadi ini prosedurnya. Atau biasa disebut dengan tahapan-tahapannya. Nah, kita ke metode ilmiah dulu. Kalau kita berbicara konteks logika, dalam konteks berpikir secara sistematis, itu kita menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu biasanya sifatnya umum. Maka dibutuhkan suatu penyelidikan, dan penyelidikannya itu selalu dikategori atau dikategorize menjadi harus ilmiah. Artinya ada syarat dan ketentuannya, bukan menggunakan prosedur biasa.
penyelidikan ilmiah sebagai suatu prosedur sistematis yang digunakan para peneliti atau ilmuwan untuk memecahkan masalah. Yang paling pertama adalah, nanti kalau teman-teman sudah buat skripsi, sudah buat tesis, atau bahkan sudah masuk di disertasi, mungkin teman-teman sudah pernah ada di wilayah mencari masalah, kemudian merumuskan sebenarnya dari masalah itu apa yang paling ingin ditemukan atau konkretnya seperti apa. Sehingga dalam metode ilmiah, pengetahuan secara filsafat ilmu itu membutuhkan identifikasi masalah. Nah, rumusan masalah ini erat kaitannya dengan tujuan yang diharapkan atau yang mau dicapai dari suatu penelitian. Jadi, yang pertama dalam prosedur keilmuan itu adalah metode ilmiah, yaitu rumusan atau merumuskan masalah, identifikasi masalah. Perlu diketahui, ada berbagai metode yang diklasifikasi dalam berusaha menemukan cara-cara menghasilkan metode ilmiah, cara-cara merumuskan suatu masalah. Kita bisa saja menggunakan metode analisis, atau metode sintesis, atau menggunakan metode deduksi, atau bahkan metode induksi. Bagaimana metode analisis itu? Kalau kita berbicara metode analisis, ini Bapak dan Ibu, saudara-saudari mahasiswa sekalian bisa melihat di layar ya. Kalau disebut metode analisis, itu lebih kepada cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilah-milah pengertian yang satu dengan yang lainnya. Karena dia adalah analisis. Jadi, cara penanganan dari satu objek ilmiah itu tentu saja bisa dimengerti kalau kita melakukan atau memberikan definisi-definisi atau pengertian-pengertian antara satu dan lain hal yang terkait dengan suatu peristiwa yang akan atau suatu hal yang akan diteliti. Itu metode analisis. Jadi kita akan lebih banyak bermain di membuat suatu pengertian-pengertian agar terklasifikasi dan bisa dianalisis dengan baik. Yang kedua, dalam konteks metode sintesis. Ini adalah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Misalnya nih, tesa, antitesa menjadi sintesis. Jadi ada penggabungan. Misalnya gini, kalau sederhananya. Ibu, seorang perempuan, itu dia berdiri sendiri. Kemudian ada seorang laki-laki, dia berdiri sendiri. Nah, tesa dari suatu hubungan yang mau dieratkan adalah perempuan dan laki-laki ketika masuk di ranah keluarga menjadi ibu dan bapak. Ibu itu tesa, antitesa ibu adalah bapak. Sehingga sintesa dari hubungan ibu dan bapak itu bisa saja penggabungan sifat ibu dan bapak bisa kelihatan dalam bentuk kelahiran anaknya. Seperti itu ya. Jadi sintesa dalam ilmu pengetahuan dalam konteks metode ilmiah ini adalah pengertian yang berusaha dihubungkan dengan pengertian lain sehingga timbul pengetahuan baru. Nah, bagaimana dengan metode ilmiah berikutnya? Ada yang disebut dengan metode deduksi. Cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum. Jadi hal-hal yang sangat-sangat umum ditarik ke khusus kalau deduksi. Kalau tidak salah di level S1 kita juga belajar bahasa dan logika hukum. Di situ sudah disebutkan ada loh metode dalam konteks logika deduksi atau deduktif. Hal-hal umum, misalnya apa? Sejumlah orang memasuki perpustakaan daerah. Tuti memasuki perpustakaan. Jadi Tuti
ada di dalam perpustakaan daerah itu. Tuti ada di antara orang itu. Konteks deduksinya atau umumnya, hal umumnya itu diidentifikasi, misalnya, ini misalnya saja ya, dari for example-nya, kata sejumlah. Sejumlah ini belum mengidentifikasi siapa dan mengapa, tapi lebih kepada ada beberapa orang. Nah, dia menjadi khusus kalau sudah menyebutkan orang itu ternyata salah satunya adalah Tuti. Bukan Ibu Tuti, tapi Tuti. Ibu Tuti tidak ada di situ karena Ibu Tuti lagi belajar filsafat ilmu. Oke. Nah, sekarang itu konteks metode deduktif atau deduksi. Kalau dalam metode ilmiah kita juga bisa saja menggunakan dengan menggunakan metode induksi. Cara penanganan tertentu, cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang lebih khusus. Misalnya, identifikasinya. Ada sifat-sifat yang tidak sama, tapi dia kategorinya bisa ditarik menjadi umum. Misalnya, apa? Ayam. Temannya ayam siapa? Bebek. Temannya bebek siapa? Burung. Itu sendiri-sendiri. Ayam, bebek, burung. Itu dalam kekhususannya dia berbeda. Nah, kalau mau dijadikan sebagai sesuatu yang umum, maka menjadi ayam, bebek, burung adalah hewan unggas. ya. Jadi kalau mau ditarik dari hal-hal spesifik atau khususnya, maka dia bisa dilihat dalam bentuk kesimpulannya menjadi umum. Bahwa ternyata teridentifikasi dia sama saja memiliki kategori unggas. Seperti itu ya. Jadi paham. Nah, selanjutnya. Ketika kita masuk di metode ilmiah, yang paling besar harus merumuskan masalah. Kadang-kadang ada orang yang dia ingin melakukan penelitiannya, tetapi dia mengambil sesuatu yang lagi heboh-hebohnya, tetapi yang heboh-hebohnya itu sebenarnya sudah selesai masalahnya. Tapi karena dia ingin heboh, dia angkat lagi. Nah, padahal dalam kajian atau objek penelitian, sesuatu yang bisa diidentifikasi menjadi suatu masalah itu seharusnya sesuatu yang masih mendatangkan banyak dilema, misalnya banyak pertanyaan belum terjawab, atau bahkan sekalipun dalam bentuk putusan hakim, tetapi bentuk putusan hakim itu tidak mendatangkan atau tidak membuat para pihak merasa adil. Nah, ini bisa dijadikan suatu wujud dari identifikasi. Oh, ada masalah di putusan hakim tersebut, seperti itu. Nah, sehingga dalam merumuskan masalah, perumusan masalah itu berupa kalimat pertanyaan yang ingin diberikan argumentasi jawab atau hasil. Nah, argumentasi jawab atau hasil itu tidak akan bisa kalau masalahnya sudah selesai. Tapi kalau masalahnya belum selesai, kan kita masih bisa melakukan argumentasi atau kenapa dia seperti itu, padahal bla 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 bla. Kurang lebihnya seperti itu ya. Yang kedua, rumusan masalah yang dirancang itu harus dapat diuji atau dapat diobservasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, kalimat pertanyaan itu harus jelas dan mudah dimengerti. Jadi kadang-kadang ada orang ingin bertanya tentang bagaimanakah penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi. Sudah. Padahal tindak pidana korupsi itu kajiannya akan sangat luas kalau tidak diberikan lagi spesifikasi di mana, tempat mana, pada periode kapan yang kamu mau tanyakan. Karena kalau cuma tindak pidana korupsi, maka ingat kajian Anda akan sangat besar wilayah penelitiannya. Sekalipun disebutkan
Tapi kan dia normatif, Bu. Iya, normatif kan tetap ada data yang digunakan. Maka data itu bisa dianalisis kalau dia jelas di mana, kapan, dan bagian mananya yang penting untuk dirumuskan. Seperti itu ya. Baik, itu tadi metode ilmiah. Sekarang kita ke teori. Prosedur setelah metode ilmiah kedua adalah di wilayah teori. Setelah rumusan masalah, peneliti itu sebaiknya mulai menyusun dasar teori untuk membuat landasan fundamental riset. Kajian dari berbagai literatur atau sumber pustaka itu harus relevan. Nah, sekarang, kalau zaman dulu kita tuh lebih mengandalkan buku. Sekarang itu sudah lebih bervariasi. Ada artikel jurnal juga range-nya ada penelitian di masa 80, ada penelitian di masa 90-an, ada penelitian di era awal 2000-an, 2010 ke atas, 2020. Bahkan ada yang klasifikasi pada era konvensional, era transisi, kemudian era modern, kemudian sekarang kita masuk di level kontemporer. Maka teori yang digunakan itu dilihat lagi. Saya mau meneliti A. Literatur saya berarti berbicara tentang isu A. Dan kurun waktu isu A itu saya batasin di 10 atau 5 tahun terakhir. Maka teori siapa yang paling relevan sesuai background perkembangan pada masa yang saya mau teliti ini. Seperti itu. Jadi bukan semuanya didorong masuk, tapi tidak relevan. Hanya supaya kelihatan daftar pustaka dan teori yang digunakan banyak. Tapi sebenarnya tidak dia gunakan. Itu disebut tidak relevan dan mungkin halaman penelitiannya besar, luas, tapi dia sendiri bingung mengidentifikasi karena tidak sesuai dengan rumusan masalahnya. Tidak sesuai dengan topik yang diteliti. Teori ilmiah itu harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu yang pertama, harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Ingat, tidak kontradiksi. Artinya, teori A melahirkan perkembangan teori B. Ini sinkron. Sehingga ketika dipakai masih relevan. Harus ada konsistensi dalam pemakaian teori. Kemudian yang kedua, harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Sebab fakta-fakta empiris itu artinya pengalaman-pengalaman yang ada berdasarkan peristiwa yang mau diteliti dan perbuatan. Kalau di hukum ya, peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Sebab teori yang seharusnya konsisten itu apabila tidak didukung oleh pengujian empiris atau tidak sesuai dengan pengalaman, tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Oke, kita sudah masuk di metode ilmiah, kemudian prosedur kedua teori, sekarang kita ke hipotesis. Kalau untuk hukum sendiri sebenarnya kita tidak mengandalkan hipotesis ya atau dugaan sementara. Tetapi dalam konteks filsafat ilmu, hipotesis dimungkinkan. Nah, mengapa? Karena dugaan sementara atau hipotesa atau hipotesis ini dapat dibuat berdasarkan teori yang telah dipilih dan bersifat objektif atau terukur. Misalnya dalam hal ini kita mengklasifikasi variabel penelitian bisa saja menggunakan variabel terikat, variabel bebas, atau variabel kontrol. Nah, kalau data empirisnya orang hukum atau disiplin ilmu hukum tidak terlalu bisa dibuat dalam bentuk statistik dan tidak bisa diukur secara matematis, maka kemudian kita tidak menggunakan konteks hipotesis terikat. Mungkin saja kita hanya menggunakan variabel bebas dengan indikator-indikator. Tetapi ingat, dalam penelitian untuk level magister ilmu hukum, dia lebih ke penemuan, sebab, dan akibat. Jadi kausalitas. Tesa, antitesa, sintesa. Seperti itu ya. Nah,
Tiga variabel penelitian ini kurang lebihnya untuk filsafat ilmu kita lihatnya seperti ini. Kalau variabel terikat itu kita bicara tentang variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Maka dalam konteks variabel terikat ini dia sangat ketat. Bagaimana dengan variabel bebas? Variabel yang sengaja dibuat tidak tetap dan menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Ada juga variabel kontrol, variabel yang dibuat tetap. Makanya di situ biasa ada range atau ukuran 1 sampai 10. 1 sampai 10 seperti itu. A sampai D. A sampai D. Maka dalam kontrolnya kalau dia A berarti ini, kalau dia D berarti ini, kalau dia ada di B dan C berarti ini. Seperti itu. Nah, sekarang setelah metode ilmiah, teori, variabel, kita ke logika. Di mana-mana ilmu itu berdasar atau ilmu atau pengetahuan secara ilmiah itu seharusnya logis atau logikal. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari saja, dalam pengetahuan alamiah atau natural science itu kita biasa melihat tanda bahaya dan menghindar, lihat lubang menghindar, lihat bakalan hujan siapkan payung, itu logikanya adalah berdasarkan pemikiran yang benar terkait dengan situasi. Maka dalam konteks pengetahuan, ilmu pengetahuan, filsafat ilmu, logika itu adalah sesuatu yang lahir dari istilah reasonable atau sesuatu yang masuk akal. Dan sesuatu yang masuk akal itu punya argumentasi. Dan sini dilihat ada rasionya atau hubungan rasionalnya. Dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui atau benar atau salah. Jadi logis. Arti teknis atau ilmiah dalam istilah logika menunjuk pada suatu disiplin. Disiplin dalam konteks ini adalah disiplin ilmiah, yaitu kegiatan intelektual yang dipelajari untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu secara sistematik, rasional, terargumentasi, dan terorganisasi, terikat atau tunduk pada aturan-aturan prosedur metode tertentu. Nah, kita lihat, kita tidak berbicara di berbagai macam disiplin lain ya. Kita langsung saja dalam konteks disiplin ilmu hukum. Ilmu hukum pada dasarnya adalah ilmu yang belajar tentang bentuk pertanggungjawaban dalam konteks hak dan kewajiban. Subdisiplin dari ilmu hukum adalah hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara, dan seterusnya. Jadi ada subdisiplin ilmunya lagi. Secara luas dia disebut ilmu hukum. Ilmu hukum berbicara tentang tanggung jawab, ketertiban, dan sesuatu yang mengandung hak dan kewajiban. Dalam subdisiplinnya menjadi lebih kepada acuan-acuan yang lebih ketat lagi. Jadi antara perdata sama pidana itu tidak sama. Antara pidana dengan tata negara tidak sama kajiannya. Hukum internasional dan hukum acara beda kajian. Seperti itu. Itu dalam konteks subdisiplin. Tapi semua ada di wilayah ilmu hukum. Nah, ingat, klasifikasi disiplin ilmiah itu dalam filsafat ilmu itu dibagi dalam dua kelompok besar. Disiplin non-empirik dan disiplin empirik. Apa sih yang disebut dengan disiplin non-empirik? Kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau bersumber pada pengalaman, sehingga kebenarannya tidak memerlukan pembuktian atau verifikasi empirikal, melainkan cukup dengan pembuktian rasional proof dan konsistensi rasional. Disebut dalam konteks pengetahuan
a priori. Di antaranya filsafat dan matematika. Bagaimana dengan konteks disiplin empirik? Empirik adalah kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan faktual tentang kekayaan aktual dan karena itu bersumber pada empiris atau pengalaman. Contohnya apa? Misalnya ilmu fisika. Apalagi ilmu-ilmu yang bisa dilihat kajiannya. Dan biasanya empirikal ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Bagaimana membangun sebuah gedung? Apakah ketika kita membangun sebuah gedung, kita hanya bisa membayang-bayangkannya? Tidak, tapi harus berdasarkan empirisme atau pengalaman. Itu yang disebut disiplin empirik. Nah, disiplin empirik itu kebenaran-kebenarannya menuntut pembuktian secara empirikal. Di samping secara relatif memerlukan pembuktian rasional dan konsistensi. Jadi dia disebut pengetahuan a posteriori. Meliputi ilmu alam. Jadi IPA. Kalau waktu kita masih jadi seorang siswa di sekolah, itu kita biasa dihidangkan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam bahasa Belandanya disebut Natuurwetenschap. Dan ilmu manusia atau Geest dan Wetenschap. Ini apa? Ilmu alam itu berarti kita bisa lihat dalam konteks ilmu tentang bagaimana pengukuran data terkait dengan curah hujan. Kalau ilmu manusia misalnya ilmu medis, kedokteran, misalnya apa? Bagaimana cara kerja otak manusia, bagaimana cara kerja ginjal dan sebagainya. Jadi disiplin empirik itu dia harus bisa dibuktikan secara empirik. Jadi ada objeknya. Dan dalam objek itu dia dibuktikan secara rasional dan konsistensi. Oh, kalau seperti dikasih obat ini dia sembuh tidak? Oh, kalau dia dikasih seperti ini dia bakal bleeding, bakal pendarahan. Itu kan empirik. Ada objek dan bisa diukur. Nah, ilmu alam ini diantaranya fisika, ilmu kimia, biologi, geografi, geologi, astronomi, dan sebagainya. Ingat, ilmu alam itu berupaya untuk mengenali dan merumuskan hubungan-hubungan yang ajak atau sama terus-menerus antara dua atau lebih hal atau peristiwa dengan menemukan dan merumuskan hubungan sebab akibat berdasarkan asas kausalitas deterministik, yaitu keajaiban yang niscaya terjadi dan atau berlaku tidak tergantung pada kemauan manusia. Jadi objek kajiannya itu sama. Misalnya gini, ilmu kesehatan, kedokteran misalnya. Dia fokus kepada siapa? Manusia sebagai objek. Manusia di objeknya itu diklasifikasi lagi. Apanya? Tulangnya kah? Darahnya kah? Bagian otaknya kah? Dan seterusnya. Dan itu tidak berubah. Hanya terdapat penemuan-penemuan terkait dengan penyelesaian masalah misalnya di otak, di batang otak. Tapi kajiannya di situ-situ terus. Empirisnya di situ. Ilmu-ilmu manusia itu mempelajari manusia sebagai subjek dan isi alam semesta dengan segala isinya dalam kaitannya dengan manusia sebagai subjek atau pelaku ya. Manusia sebagai subjek adalah makhluk atau sesuatu yang menentukan sikap dan memberikan reaksi subjektif terhadap segala sesuatu, baik benda-benda dan makhluk lain sesama manusia, maupun peristiwa-peristiwa dan aksi-aksi terhadap dirinya. Oke. Nah, ilmu-ilmu manusia, ilmu-ilmu sejarah, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu bahasa. Ada banyak ilmu. Itu yang tadi kita pelajarin di dalam bidang pengetahuan logika empirik. Nah, sekarang kita ke data informasi. Tunggu dulu, mungkin teman-teman ini kalau saya biarkan sudah rada-rada bosan ya. Coba
Buka dulu semua videonya. Kita berhenti dulu dalam kajiannya saya. Saya mau lihat intensitas teman-teman. Jangan sampai saya bicara terus ini teman-teman ternyata tidur. Oke. Kita tadi sudah belajar metode ilmiah, kemudian teori, hipotesis, logika. Kita akan masuk ke data informasi. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan, berarti paham ya? Ibu Yunita, tidak mengantuk, Ibu? Enggak, Ibu, dokter. Enggak. Ya. Pak Ahmadi, mana videonya? Oke. Tidak mengantuk, Pak? Siap, Bu, siap. Oke. Kayaknya Pak Maulud dari tadi standby gitu. Iya, standby. Oke. Mau lanjut atau mau bertanya dulu sebelum lanjut ke data informasi? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke data informasi. Kalau istilah data ini dari istilah Latin, segala sesuatu yang telah diberikan. Data itu tentu saja seharusnya bersifat benar karena mencakup semua hal yang di dalamnya berisi fakta atau kebenaran yang terjadi atas fenomena tertentu di kehidupan manusia. Nah, mengapa kita dalam hal data informasi itu harus valid atau segala sesuatu yang telah diberikan itu bersifat benar? Karena data itu sebenarnya berisi informasi yang harus diterima setiap orang atau setiap pemakai data dengan apa adanya, tanpa tambahan apapun. Nah, kan pengetahuan kita selalu berpikir seperti ini ya. Manusia itu sebenarnya makhluk yang komprehensif, artinya punya banyak pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan manusia itu dibahasakan oleh manusia, bisa saja dia menjadi terdistorsi. Misalnya dia bilang begini, tadi Bu Yunita curhat ke Bu Tuti. Itu datanya, itu informasinya. Tapi kemudian oleh Pak Maulud disebut seperti ini. Tadi Bu Yunita curhat ke Bu Tuti sambil menangis. Habis itu sampai lagi ke Pak Muhammad Hajar. Ibu Yunita curhat ke Ibu Tuti sambil menangis, baru mukanya merah-merah habis dipukul. Berarti itu yang disebut dengan tidak sesuai dengan data informasi yang seharusnya bersifat benar. Padahal ingat data itu terdiri dari unsur-unsur rangkaian kata, angka, dan citra, tetapi bersifat benar dan terkait segala sesuatu yang telah diberikan. Dalam konteks data informasi, informasi mengandung suatu pesan yang disampaikan lewat berbagai sarana, baik melalui ucapan, ungkapan, atau ekspresi. Informasi memiliki isi dan berbagai kumpulan sekuen simbol serta makna tertentu. Sistem informasi merupakan sebuah jaringan dari berbagai informasi yang sangat banyak dan membentuk satu kesatuan yang tersistem. Informasi mudah dipahami oleh seseorang atau audiens jika sistem informasi tersebut tertata dengan baik, tidak acak dan abstrak. Jadi yang kita pahami sebagai data di dalam suatu penelitian seharusnya sesuatu yang apa adanya dan bersifat angka dan akurat. Tidak boleh ada opini di data. Paham ya? Jadi ketika kita masuk data informasi dalam prosedur ilmiah, kita tidak boleh tambah-tambah sensasi atau subjektivitas atau opini di situ. Jadi kalau disebut dari hasil penelitian terkait jumlah anak yang menerima kekerasan dalam rumah tangga,
Di tahun 2020 ada 1.500 anak di wilayah Kota Makassar. 1.500 anak di Kota Makassar itu jangan ditambah-tambah lagi menjadi 1.700. Kalau datanya 1.500 berarti respondennya ada, sejumlahnya 1.500, bukan lebih lagi sesuai dengan kemauan si. Oh iya, salam balik untuk profesor saya yang sangat cantik dan sangat baik hati, Ibu Prof. Farida, Pak Tovan. Mohon maaf teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi, paham ya? Dalam konteks data informasi, ketika teman-teman meneliti, teman-teman itu sebaiknya tidak melakukan tambah-tambah opini. Jadi tidak boleh. Dari 1.500 orang anak yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata orang tuanya bermasalah. Itu opini dari siapa? Jangan dulu tambah di situ. Nanti kalau di bagian data informasi ya bagiannya ditampilkan sehas itu saja, sesuai sistem informasi akurat itu saja. Nanti kalau mau beropini nanti di bagian pembahasan ketika data itu dicoba kesinambungkan dengan analisis lain seperti itu. Jadi informasi dalam data informasi itu mudah dipahami oleh seseorang audiens jika sistem informasi tersebut tertata dengan baik, tidak acak atau abstrak. Nah, sekarang kita ke level ke-6, pembuktian dalam prosedur kerangka dasar ilmu. Kalau di dalam hukum itu kita mengenal ada berbagai tahapan pembuktian dari sistem penerimaan pengaduan misalnya di polisi. Itu kan ada namanya polisi menerima informasi, kemudian melakukan BAP, membuat berkas acara perkara. Nah, kemudian di dalam berkas acara perkara itu seorang aparat penegak hukum seperti polisi itu melakukan penyidikan dan kemudian ketika lengkap dia masuk ke konteks penyelidikan. Dan kalau P21 dia boleh kasih ke jaksa untuk diteruskan litigasi seperti itu. Jadi kalau dalam konteks hukum pembuktian ini selalu menjadi rangkaian yang sudah standar seperti itu. Tidak boleh suatu perkara naik-naik begitu saja tanpa ada campur tangan di level pertama dalam konteks hukum. Ada memang peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu kita harus tahu juga. Ada peristiwa hukum yang sifatnya perdata, ada yang pidana dan tata negara. Kita lihat dulu klasifikasinya. Dalam perdata dan pidana saja kan dia berbeda. Perdata itu dia lebih kepada hukum privat atau private law. Jadi dia sangat memberikan batasan bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam hubungan hukumnya. Tetapi ketika hubungan hukum itu tidak bermasalah dan mereka ingin berhenti, dia bisa saja menghentikan perkaranya. Tetapi dalam konteks pidana tidak seperti itu. Karena ketika yang terganggu adalah sistem atau terjadi suatu peristiwa hukum dalam konteks melanggar atau kejahatan menyangkut umum, orang banyak, tidak bisa dihentikan hanya karena satu orang meminta dihentikan seperti itu. Misalnya kasus pembunuhan. Untuk level Indonesia sekalipun keluarga korban memaafkan, tetapi dalam konteks pembunuhan kasus tidak bisa dihentikan. Dia harus diselesaikan dengan satu putusan dari hakim dalam konteks litigasi. Nah, seperti itu ya. Maka hukum pembuktian dalam konteks prosedur kerangka ilmiah itu ilmu adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Nah, kita lihat dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam bentuk hukum formal atau hukum acara, tetapi juga diatur atau ditentukan dalam hukum material. Atau diartikan bahwa hukum pembuktian dalam klasifikasi hukum material untuk menjamin penerapan hukum material tersebut dalam proses persidangan. Tujuan penegakan hukum ialah peraturan hidup secara damai atau vrede atau peace.
yang harus dipertahankan melalui proses penegakan hukum. Jadi dalam konteks formal dan material, baru seorang hakim itu bisa saja, maka biasa disebut hakim itu dalam misalnya dikasih, oh dia ini melakukan pelanggaran atau pencurian kejahatan sesuai pasal 340 KUH pidana. Dan 340 saya bergantung pada 340 KUH pidana sebelumnya ya, sebelum revisi misalnya. Dan kemudian tapi ternyata digali-gali lagi secara material, oh ternyata di dalam konteks atau secara kehidupan komunitas, apa yang dia lakukan ini bukan disebut masuk kategori pencurian, tetapi dia lebih kepada mengambil tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah. Maka sebenarnya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena sebenarnya masyarakat di komunitas itu pro kepada hukum adat seperti itu. Jadi konteks kita melakukan pelanggaran terkait negara itu tidak akan seperti saklek seperti ketika yang dilanggar di hukum pidana yang berasal dari negara saja atau hukum formil seperti itu. Nah, dalam metode ilmiah juga selain pembuktian kita perlu evaluasi. Jadi setelah berbagai prosedur sampai 6, itu kita masuk ke evaluasi. Evaluasi itu kan lebih kepada assessment atau penilaian suatu kegiatan pengumpulan informasi mengenai kinerja sesuatu, baik metodenya, manusia yang menggerakkan atau subjeknya, dan peralatan sebagai infrastruktur atau objek, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat suatu keputusan. Evaluasi ini adalah salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Jadi baik individu, kelompok, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Sehingga sebagai anggota atau bagian dari masyarakat, sangat penting bagi kamu, kita sekalian atau Anda, untuk memahami evaluasi adalah sesuatu yang penting. Sama dengan semua mahasiswa. Mengapa di antara pembelajaran itu, setelah kita diberikan berbagai macam hal, kemudian pada akhirnya setiap mahasiswa itu diminta untuk membuat tugas, mengikuti mid test, and the end bahkan harus ikut final test. Itu assessment, itu evaluasi, dan itu adalah prosedur kerangka ilmiah. Dan itu sangat berguna bagi dosen untuk menentukan apa mahasiswa, misal ini kita kasih contoh bentuk evaluasi ya, apa mahasiswa ini layak lulus atau tidak. Seperti itu. Jadi evaluasi adalah sesuatu yang krusial di pekerjaan apapun yang bersangkutan dengan suatu analisis atau suatu metode ilmiah dalam struktur berpikir ilmiah. Nah, ketika semua hal, baik dari metode penelitian, kemudian teori yang diberikan, hipotesis secara lingkup ilmu, kemudian logika, data informasi, pembuktian, evaluasi sudah dilakukan, at the end kita akan memperoleh suatu paradigma. Paradigma ini adalah, saya ambil dari kamus, daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Atau bisa disebut model dalam teori ilmu pengetahuan. Atau disebut kerangka berpikir. Maka kalau di level S2, tesisnya itu harus ada bagian kerangka pikir ya. Sehingga kelihatan bagaimana cara urutannya dia menguji dasolen, dasein dengan peristiwa yang diangkat, kemudian dia memasukkan teori dan mengkombinasi konsep, dia bisa melahirkan suatu analisis terkait dengan apa yang dia teliti dari rumusan awal yang dia angkat. Dan hal ini akan membuat lahirlah suatu paradigma.
yang berkaitan dengan pemahaman suatu ilmu pengetahuan. Paradigma adalah keyakinan yang lahir dari seperangkat teori, asumsi, dan ide. Tiap orang bisa memiliki paradigmanya sendiri. Nah, paradigma adalah konsep yang sangat berhubungan dengan ilmu filsafat. Jadi teman-teman itu kalau belajar filsafat ya akan sangat dekat dengan ide, asumsi, dan teori. Sehingga nanti ada subjek yang bisa dieksplorasi. Paradigma adalah istilah yang sudah digunakan sejak zaman Yunani. Dalam urutan prosedural tadi, paradigma itu adalah konsep yang digunakan untuk analisis ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Paradigma adalah contoh atau pola yang bisa diadaptasi menjadi sebuah pandangan atau pemikiran. Dan ingat, ketika teman-teman mahasiswa itu menggunakan kerangka atau struktur berpikir sesuai yang saya sebutkan tadi, yakinlah kalian akan melahirkan suatu paradigma atau pandangan dan pemikiran, atau biasa disebut konsep yang bisa lagi ditelusuri menjadi teori yang bersifat invention atau penemuan atau inovasi. Dan ini sangat-sangat bagus ya, saya pikir sangat-sangat bagus karena nantinya akan berpengaruh, kalau kita orang hukum berarti berpengaruh dengan masukan untuk ilmu pengetahuan hukum seperti itu. Baik, panjang lebar Mekak bicara ini guys. Ada yang mau bertanya? Jangan sampai saya dengar di telinga kananku masuk dengan sangat baik suaranya Ibu, tapi telinga kiriku langsung merespon untuk keluar. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau bahkan beropini silahkan. Ini kan bagian ketiga dari pengajaran saya dalam filsafat ilmu. Silahkan. Agak seret tenggorokannya Ibu. Tidak terjeda karena tidak ada yang bertanya dari tadi. Silakan, tidak ada? Kalau begitu saya yang bertanya. Pak Makmur, bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Iya. Ya. Pak Makmur dan teman-teman silakan buka videonya semuanya. Dari sekian banyak tahapan yang Bapak lewati belajar ilmu hukum. Bapak kan belajar ilmu hukum di level S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur ya. Ada tidak satu pandangan yang Bapak berhasil berikan di skripsi Bapak atau bahkan yang terbaru pada saat sudah belajar di level S2 semester 1 ini? Saya mau tahu satu contohnya. Masing-masing teman-teman juga mulai siapkan ya. Apa paradigmanya bisa complicated, bisa komprehensif, bisa sederhana. It's okay. Saya cuma ingin tahu. Silakan. Paradigmanya Pak Makmur. Ya. Pending dulu. Oke, Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ya, Bu. Silakan paradigmanya. Kalau saya lebih simpel apa sih Bu ya gini. Kan kebetulan saya kan memang bukan basicnya hukum ya. Saya masih baru di tahap belajar, kemudian di S1 juga masih di semester 3. Terus ini masih langsung lanjut lagi di S2. Kalau saya lihat begini, setelah banyak melalui pelajaran-pelajaran hukum dari tingkat dasar sampai yang sekarang apa yang Ibu berikan itu apa ya? Saya melihatnya begini. Ternyata di dalam hukum itu kan selama ini kan karena saya bukan di hukum, saya pikirannya bahwa oh hukum ternyata cuma persoalan ini benar, ini yang salah, seperti itu. Ternyata setelah banyak belajar, banyak sekali komponen-komponen hukum yang tadinya saya tidak tahu. Misalnya, oh ternyata hukum itu ada berbeda ya antara pidana itu lain, perdata lain, tata negara lain. Sebelumnya saya tidak terlalu masalah itu.
Saya hanya ternyata ada namanya hukum itu sendiri, ada namanya lex spesialis yang berbeda, yang tadinya saya tahunya bahwa hukum itu umumnya seperti ini. Ternyata setelah mempelajari banyak hukum, ada berapa asas-asas, saya baru tahu ternyata ada asas lex spesialis, terus ada asas lex superior, ada lex posterior. Saya baru tahu seperti itu, Bu. Jadi masih di tingkat-tingkat awal aja. Seperti itu, Bu. Tapi asik kan belajar hukum ternyata? Sangat asik. Setelah banyak belajar semakin ke sini, sangat asik. Sangat asik setelah dikombin dengan langsung berpraktek. Kan saya lebih sering banyak berpraktek, jadi dengan mengkombin antara teori dengan praktek itu ternyata sebenarnya banyak hal yang selama ini yang saya tidak tahu, akhirnya jauh lebih tahu, lebih terbuka dengan teori-teorinya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan Yunita? Ibu Yunita, bagaimana paradigma yang Ibu rasakan dalam konteks belajar ilmu pengetahuan hukum? Masih di depan Zoom di Bu Yunita? Enggak, cuma dia tinggal, dia pergi jalan ke tempat lain. Pak Ahmadi. Halo Bu, saya tadi. Ya, Pak Muhammad Taufan, silakan. Ibu, Makmuramin Bu. Ya, Pak Makmur, silakan. Kaitannya dengan skripsi saya kemarin Bu, tentang undang-undang perlindungan anak. Saya menginginkan itu pelaku anak di bawah umur itu yang melakukan pembunuhan atau melakukan penganiayaan berat, seyogianya itu jangan dikembalikan ke orang tuanya, karena dua itu Bu, kembali kepada orang tuanya atau dibina oleh negara atau dititip di lapas anak. Kebanyakannya itu yang seperti saya menyaksikan dan melihat sendiri, putusan-putusan itu kebanyakan lari ke anak, dikembalikan kepada orang tuanya. Tidak ada, menurut saya tidak ada efek jerah daripada anak itu. Contoh kasus 2016 terjadi penikaman di belakang Rumah Sakit Faisal, itu sempat saya dampingi itu korban, dia itu ditikam oleh anak di bawah umur, sehingga ususnya itu dipotong kurang lebih 50 cm. Korban ini bila dia makan, buang air, keluar apa yang dimakan itu yang keluar. Namun dia diputus itu dikembalikan kepada orang tuanya. Saya menginginkan itu Bu, kalau bisa, artinya ini pendapat saya sendiri, mungkin perlu ada putusan khusus itu atau melihat daripada kasus itu ancaman hukumannya berapa, itu jangan dikembalikan lah. Karena itu anak sekarang ini pelakunya itu dia masih berkeliaran. Artinya bahwa dia merasa gimana gitu, gampang saya melakukan kembali karena itu saya dikembalikan kepada orang tua saya sendiri. Tidak akan ada lapas anak. Ada di Jalan Salodong juga itu yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Saya rasa itu ditiadakan kalau menurut saya, Bu. Ditiadakan itu dikembalikan kepada orang tuanya. Baik. Itu sementara. Paradigma seperti itu mungkin lahir karena Bapak melakukan analisis bahwa ini sebenarnya kejahatan yang dilakukan anak ini sekalipun dia masih dalam taraf anak, tapi efeknya fatal ya. Jadi dia tidak bisa direstorasi atau menerima diversi seperti kejadian pada kasus-kasus yang dampak bagi si korban tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin analisis atau tambahan penguatan dari paradigma tersebut, Bapak harus melakukan perbandingan hukum dengan negara lain
yang memberikan sanksi berat atas anak yang melahirkan efek besar dari kejahatan yang dilakukan, seperti itu. Karena ketika Bapak hanya pakai satu argumen atau konsep yang Bapak gagas sendiri, teorinya juga tidak cukup kuat, biasanya itu istilahnya impact faktornya itu kecil, Pak. Karena hanya jatuh seperti subjektivitas atau opini. Ya, Pak Makmur. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Pak Maulud, Ibu Ratna, Muhammad Amri, Pak Muhammad Taufan, Bapak Muhammad Taufan lagi audiens sih, jadi dia nggak bisa banyak bergerak. Helmi. Siap, Bu. Ya. Coba Helmi, ada paradigmanya? Paradigma terkait dengan masih coba Ibu, masih coba Oke. Pak Muhammad Amril Silenang mungkin? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi gini, kesimpulan saya untuk filsafat hukum. Filsafat ilmu, Pak. Saya tidak mengajar Ya. filsafat hukum. Hari ini saya belajar filsafat ilmu dan maka kajiannya selalu dalam konteks filsafat ilmu. Kita selama mempelajari mata kuliah di S2 itu, satu yang paling saya tekankan yang pertama itu untuk yang filsafat hukum. Makin kita mencari kebenaran di dalam hukum, di filsafat hukum itu, kita makin jelimet pemikirannya, Bu. Itu aja, Bu. Oh, sebenarnya tidak jelimet, Pak. Makanya tadi pengawalan ketika Bapak melakukan prosedur atau struktur berpikir ilmiahnya ketat, tidak mungkin jelimet, Pak. Kecuali Bapak disambil-sambilkan ya. Ya, jadi makin ini saya konsep-konsep pemikiran yang dipelajari kan kalau kita mau mencari kebenaran itu menuju ke situ. Tapi kan banyak cabang-cabangnya itu kemudian dari konsep-konsep pemikiran yang ada ide-ide itu harus dikumpulkan untuk mencari satu kebenaran. Nah itu ini prosesnya itu yang jelimet gitu. Nggak jelimet sih, nggak jelimet. Jadi begini. Kan nanti konteksnya Bapak akan memilih kan, saya mau kajian tata negara, saya mau kajian pidana, saya mau kajian perdata. Nah, prosedurnya Bapak harus punya rumusan masalah dulu. Kemudian setelah ada rumusan masalah, Bapak punya teori. Teorinya siapa yang Bapak mau pakai? Misalnya, Bapak bahas tentang tata negara misalnya. Oh, saya mau bahas tata negara dalam konteks pemilihan kepala daerah. Maka saya akan pakai teorinya Montesquieu terkait pembagian kekuasaan. Nah, dari situ ada namanya grand theory, ada apply theory, dan kemudian disitulah Bapak mulai melakukan pengawalan. Cuma memang sih di Indonesia ini orang tidak terbiasa melakukan prosedur berpikir logis. Selalu maunya cepat, dan karena mau cepat itu, kadang-kadang kayak gini, coba teman-teman berpikir ya, jujurlah pada reaksi ketika teman-teman mengikuti kuliah saya. Sebenarnya teman-teman hanya hadir, tetapi teman-teman tidak menyiapkan referensi untuk belajar. Maka ketika dosen seperti saya bicara, memberikan PowerPoint, men-sharing PowerPoint saya, teman-teman itu terbawa dengan apa yang saya katakan, tetapi tidak punya backup referensi sendiri. Maka ketika saya bertanya, teman-teman tidak bisa balikin gitu loh. Mengapa ya? Karena referensinya hanya berdasar dosen. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang kita tidak terbiasa membaca buku atau melakukan penelusuran literatur. Akhirnya kita terbiasa menerima konsep dan teori yang diberikan oleh orang lain atau dosen. Padahal Bapak dan Ibu peserta sekalian adalah mahasiswa, bukan siswa. Saya buka secara filosofis dulu. Apa sih bedanya istilah siswa dan mahasiswa? Kenapa di level S1, S2, S3 perguruan tinggi tidak disebut saja siswa kalian itu, tapi disebutnya mahasiswa. Yang disebut maha itu hanya pada Sang Pencipta, disebut Maha Kuasa. Tuhan, Allah,
itu disebut maha penguasa, maha kuasa. Kok mahasiswa juga dikasih kata maha di depan siswa? Ya itu, karena kalian sebenarnya tidak lagi dikerangkeng oleh seperti siswa yang sangat ketat, harus begini sesuai maunya gurunya. Tapi kalau mahasiswa itu alam pemikirannya sesuai apa yang dimauin oleh dia, dikembangkan oleh dia, terkait dengan apa yang dia serap. Tetapi tetap saja dia harus menggunakan referensi atau bahan pustaka seperti itu, supaya pemikirannya ini tersistematis gitu. Dia tidak bisa bicara tentang orang kalau dia tidak ketahui orang itu apanya yang mau dibicarakan, apa pemikirannya, apa bentuk badannya, apa kesehatannya, apa. Maka kalau di ilmu kita punya namanya epistemologi, aksiologi, ontologi. Nah, kalau mau jujur-jujur kan saya cuma dosen mitra. Sebelumnya dosen-dosen penanggung jawab dan dosen lain sudah memberikan pengawalan untuk filsafat ilmu. Jadi itu ya kekurangannya di situ mungkin, makanya teman-teman bilang membingungkan dan terlalu sulit ya. Oke, baik, daripada sangat pusing nanti pingsan, ada yang pingsan, saya ngeri-ngeri juga. Baik, saya akhiri saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari. Sekalipun agak pusing sedikit, Ibu. Hel ini mi bilang Hel mi belajar ya nanti ya. Mari Ya, Bu. Diki.